Kabupaten Gianyar yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kecamatan Ubud menampilkan berbagai khasana kesenian dan prosesi adat khas Kabupaten Gianyar yang selain mengandung nilai estetika yang tinggi juga mengandung nilai-nilai filosofi sebagai tuntunan hidup harmonis di bumi. Barisan pembuka diawali dengan pembawa papan nama Kabupaten Gianyar yang dibawakan oleh seorang gadis dengan paras cantik mengenakan kostum payas madya serta diapit oleh dua gadis yang mengenakan riasan lelunakan yang juga tidak kalah mempesona. Selain itu di sisi kanan dan kiri juga dihadirkan balapati untuk menjaga dan mengamankan jalannya prosesi pet air ini. Barisan selanjutnya menampilkan pesona joget bagus Gianyar yang diikuti truna-truni Gianyar memakai busana dan tata rias payas agung khas Gianyar. Payas agung bukanlah sekedar riasan, melainkan simbol keindahan, kesantunan, dan kesucian masyarakat Bali sebagai insan berbudaya. Barisan ini diiringi dengan gamelan dombet. Excellencies, ladies and gentlemen, now is Gianyar Regency. Representing this rich heritage, Gianyar this time presented by Ubud District. And the procession begins with the black bearer, a beautiful young woman wearing the elegant payas madya costume. Following this are chanting of joget bagus Gianyar and truna-truni Gianyar, dressed in payas agung. Gianyar's signature ceremony costume payas agung is not just attire, it is a symbol of beauty. And this segment is accompanied by the majestic gong, belly, and step. Dilanjutkan dengan barisan pembawa kebuban yang diiringi dengan gamelan angklung. Ladies and gentlemen, the atmosphere of Sunshine is further elevated with a line of uparangan, including umul-umul, vertical flags, kober, beban terangan, spears, payung pagut, and pedung agung, secret umbrellas, accompanied by the vibrant sound of the Kalikunyur gamelan. And adding another layer of traditional beauty is the group of women carrying gebokan or towering fruit offerings, escorted by the melodious tones of angklung gamelan. With its major aesthetic sensibilities, Gianyar has produced many monumental works. Kabupaten Gianyar dengan pengalaman estetikanya yang sudah matang telah banyak melakukan karya monumental. Salah satunya adalah tari legong gaya kelihatan yang pernah menjadi ikon misi budaya Bali di Paris Expo pada tahun 1931. Misi budaya ini selain mengenalkan seni dan budaya Bali, juga sebagai pintu gerbang masuknya pariwisata ke Bali. Pada kesempatan ini, Duta Pet Air Kabupaten Gianyar membawakan 3 jenis tari legong, yakni legong joko, legong lasem, dan legong semaranggana sebagai sajian tari khas Kabupaten Gianyar. Ladies and gentlemen, with its major aesthetic sensibilities, Gianyar has produced many monumental works. One of its most notable contributes is the Legong Pelihatan dance, which served as the icon of Bali's cultural mission to the 1931 Paris Expo. The cultural mission not only introduced Balinese arts, but also opened the door for tourism development in Bali. And for this year's Pet Air, Gianyar presents 3 types of Legong dances: Legong Jobok, Legong Lasem, and Legong Semaradana. And each dance represents
Gianyar artistic legacy. Selanjutnya sebagai garapan kreasi baru yang digali dari potensi desa adat Kabupaten Gianyar, menampilkan salah satu tradisinya yaitu tradisi siat sambut. Siat sambut adalah sebuah tradisi unik yang berasal dari desa Singakerta Ubud. Tradisi ini merupakan rangkaian dari upacara pengukuhan yang sehari sebelum hari raya Nyepi yang dilaksanakan saat sandikala atau menjelang malam. Tradisi ini adalah tradisi saling mengajak orang dari selain itu, sambut juga dipercaya sebagai bentuk simbolis untuk mengusir kejahatan dan lingkungan dari pengaruh negatif. Tradisi juga menjadi daya tarik bagi menyaksikan kearifan lokal Bali yang syarat akan makna luhur. Penggerupukan ceremony held the night before Nyepi Day during the twilight hours or the sandikala. Sebagai sajian pembekas Duta Betania Kabupaten Gianyar menampilkan garapan kreasi tematik yang berjudul Kisah Lahirnya Desa Singakerta Kecamatan Ubud dengan judul Singa Ambara Kerta. Dalam garapan ini dikisahkan dua penguasa besar kerajaan yang ada di Bali, yaitu Kerajaan Sukawati dan Kerajaan Mengui. Pertemuan antara dua tokoh besar ini meskipun diawali dengan terjadinya konflik, namun konflik dapat diselesaikan secara damai dengan kesepakatan pembagian wilayah yang ditandai dengan membentangnya Sungai Ayung yang membagi dua, yakni wilayah barat dan timur sungai. Dengan demikian kedua belah pihak menerima dengan lapang dada, sehingga tempat terjadinya peristiwa itu kemudian disebut dengan nama Singakerta yang bermakna dua sosok raja yang bijaksana yang melahirkan kesejahteraan dan kedamaian bagi rakyatnya. Nama Jogja Ketika, keturunan kaum Sukawati
api yang dituturkan oleh serangan dari pasukan Ki Gusti Ngurah Bijabun yang menyerang bagai badai tanpa berita. Hal ini terjadi atas perintah dari Raja Memui agar menyingkirkan Cokorda Gedekara yang dianggap membahayakan. Maka dilancarkan serangan yang seolah sungguh-sungguh, namun sejati adalah taktik penyelamatan Cokorda Gedekara. Datanglah para dayang untuk menyambut Cokorda Gedekara bersama istrinya, Ki Gusti Ayu Rai, anak dari Ki Gusti Ngurah yang lengkap dengan persenjataan. Raja Memui turun tangan langsung untuk menyelidiki, dan di tempat itulah beliau bertemu dengan Cokorda Gedekara yang membawa senjata pemalu lintang pupus yang sangat sakti. Di sanalah akhirnya Raja Memui tidak melakukan peperangan karena tidak akan menemukan titik menang maupun kalah. Demi keselamatan rakyat, akhirnya Raja Memui dan Cokorda Gedekara melakukan mediasi dan tercapailah sebuah kesepakatan damai untuk membagi wilayah. Setelah para Sungai Ayung menjadi milik Raja Memui dan setelah timur Sungai Ayung menjadi milik Cokorda Gedekara, dan nama tempat itu bergema sepanjang zaman bernama Singakerta. Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Gianyar.